bodinya ya, di bagian dalam dari mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman? Apa kabar teman-teman sekalian? Oke, bertemu lagi ya dengan yang Jendel. Nah, kali ini kita akan belajar membongkar sekaligus merakit dari rel Saltis Oil Lure Killer CW5000H. Nah, ini menurut pemiliknya ini rel baru dipakai selama beberapa hari. Ini sudah ada trouble. Nah, ini putaran awalnya pada saat mau diputar itu berat sekali, hampir nggak bisa diputar. Nah, ini tapi pada saat diputar cepat aman. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, pada saat kita putar rotornya ini juga sedikit berat. Nah, nanti kemungkinan di bagian rotor itu kering atau di bagian drag gearnya ini kering. Nanti kita cek aja. Oke, seperti ini ya. Untuk putaran masih bagus ya, di putaran drag gear masih bagus, untuk suaranya juga masih lancar. Tapi pada saat putaran awal, nah ini hampir nggak bisa diputar ya. Langsung aja kita lepaskan handle dulu. Knop dibuka. Nah, ini knopnya ini kita berikan ring ini karena ada jedanya ini. Nah, itu kita hilangkan jedanya, nanti dipasangkan ring. Lepas penutup dari knopnya dulu. Oke, jadi ini untuk knop posisi bautnya ini mengarah ke kanan ya. Nah, ini ke kanan. Untuk pengendurannya, melepas bautnya. Oke, setelah baut terlepas, kita lepaskan baut, ambil bautnya, kemudian lepaskan knopnya. Nah, untuk bagian bawah ini sudah ada ring, nanti kita tambahkan ring lagi. Lalu kita lepaskan bushing yang di bawah. Untuk bushingnya ini kita lihat dulu. Ini bisa di-upgrade ya menjadi bearing yang bawah ataupun yang atasnya juga. Oke, untuk knop sudah. Lanjut kita lepaskan spoolnya. Spool kita bongkar dulu di bagian track washernya. Pertama dari kawat pennya, susunan dari yang paling atas. Nah, ini masih menggunakan grease pabrik ya ini. Nah, ini kering sekali tapi sudah habis grease-nya, padahal masih baru ya. Terus 2, 3, oke, ada 3 set ya, spool sudah semua. Lanjut kita lepaskan kawat pen pengunci dari bearing dudukan spool. Ya, kita lepaskan. Sip. Kita lepas, bearing diambil. Di bagian tengah dari bearing ini ada ringnya. Ya, setelah itu kita ambil dudukan spool sekaligus clicker, kemudian ring di atas dari dudukan spoolnya. Lanjut lepaskan as untuk spool ya, penguncinya ini diambil. Lanjut kita lepaskan baut penahan dulu. Dan bisa dibongkar rotornya. Nah, rotor kita lepaskan mur pengunci dari rotornya. Setelah mur pengunci rotor terlepas,
kita lepaskan rotornya. Di bagian bawah dari rotornya ada ring, kita ambil dulu ringnya. Nah, setelah itu bisa kita bongkar di bagian rotor. Pertama, bear arm. Ini kita lepaskan dulu rollernya. Nah, untuk roller kita lepaskan dulu bear armnya. Posisikan clutch bear arm ini ke bawah. Nah, setelah posisikan ke bawah, roller bisa diambil. Untuk susunan dari rollernya, pertama di bagian dalam ini ada bearing. Nah, diambil bearingnya. Kemudian rollernya. Bearing ini ada bushing di bagian luarnya, dilepaskan dari bushing. Ya, bearing, kemudian bushing. Setelah itu ring di bawah rollernya atau dudukan dari rollernya. Ini ya rollernya, kita lepaskan. Lanjut kita kembalikan kembali posisi ke semulanya. Ya. Setelah itu bisa dilepaskan bell wire AC-nya. Nah, untuk yang ini kering sekali. Ini di bagian rotornya juga kering. Grisnya sudah mulai mengering ini ya. Ini hampir nggak ada grisnya ini bagian sini. Lanjut lepas di bagian clutch-nya dulu dilepas. Yap, rotor sudah dilepas semua. Lanjut kita buka bodinya dulu. Ya, setelah semua bot terlepas, kita lepaskan bodinya. Ya, di bagian dalam dari mesin grease ini sudah hampir habis. Wah, ini ya kondisinya masih ya, grease-nya ada tapi cuma kurang ini ya. Sudah mau habis juga ini grease-nya ini. Sudah mulai kadaluarsa. Ini sudah menghitam juga ini di bagian ini, terutama pinion gearnya. Nah, yang bikin putaran berat tuh grease ini sudah mulai ya menghitam di sini. Ini harus cepat-cepat kita lakukan pembersihan dan penggantian grease atau regrease. Nah, ini di bagian bawah juga. Ya kan ada bushing kan, nah itu grease-nya sudah menempel di situ. Ya, untuk slider, nah untuk slider dan main shaft ini masih ngunci, ya bautnya masih ngunci. Oke. Kemudian main shaft kita lepaskan dan slider bisa kita ambil. Seal dari bushing di slider diambil dulu. Karena seal ini semisal kita cuci dengan bensin ini bakal melar, jadi jangan sampai dicuci dengan bensin. Bearing untuk drive gear yang atas dorong dari luar. Yap, setelah bearing terdorong, taruh bodinya. Jangan lupa di bagian drive gear ada ring tipis. Kita ambil semua ringnya. Ada satu. Oh, cuma ada satu ya. Nah, ini di bagiannya sudah ada dudukan untuk ringnya, jadi nggak perlu kita pasangkan ring lagi. Nah itu ya, ini sudah ada ring di situ. Lanjut kita lepaskan
baut pengunci dari gear oscillation-nya. Oke, di bagian bawah dari gear oscillation ini cuma ada oil, ini grease-nya nggak ada. Seharusnya yang di bagian bawah dari gear ini diberikan grease. Ya, ini standar pabrik ya, jadi nggak perlu kita. Nah, ini harus kita bersihkan semuanya ini. Ya, grease masih ori. Nah, yang penting jangan sampai dimasukkan WD-40. Kalau semisal dimasukkan WD-40, otomatis grease yang ada di dalam sini luntur semua. Jadi yang ada cuma WD-40. Kalau dibiarkan lama, gear bakal bisa hancur. Jadi jangan pernah masukkan WD-40 minyak singer ke dalam mesin. Oke. Apalagi di bagian bearing-bearingnya. Usahakan menggunakan oil khusus. Bagian piring atas ini kering sekali, gak ada oil, gak ada grease di bagian atasnya. Sebelum kita lepaskan bearing dan pinion gearnya, ini kita lepaskan dulu pair untuk one way nya. Untuk pelepasan pair one way, usahakan menggunakan tweezer yang kecil, yang lancip ya ini ya. Masukkan ke pairnya dulu, yaitu tarik perlahan ke atas. Nah, jangan lupa jempol sini sebagai penahan untuk pair yang sini supaya tidak lepas pairnya. Nah, setelah itu bisa kita ambil pairnya. Nah, untuk melepas seluruh bagian di bagian gearnya ini, caranya kita ya, putar ke kiri ya, ke sana ya, tarik secara pelan-pelan ya. Setelah itu bisa kita ambilkan bearing untuk pinion gear, kemudian as one way dan pinion gear. Oke, dudukan untuk bearingnya ini nyangkut, tinggal kita lepaskan secara perlahan sebelum kita daring di bagian bawah dari bearingnya. Kita cek dulu, ini seharusnya bisa dilepaskan dengan mudah ya. Ya, setelah dudukan bearing terlepas, kita ambil one way nya. Oke, one way terlepas. Untuk one way ini sudah mulai kemasukan grease, harus kita bongkar. Untuk bagian one way ini jangan sampai ada grease masuk ke dalam one way nya. Di bagian stick-sticknya ini jangan sampai terkena grease, ataupun di bagian asnya ini sudah mulai kemasukan grease ya. Jadi grease yang di bagian pinion gear itu sudah mulai naik ke atas. Untuk melepas dari dudukan untuk stick-sticknya, taruh seperti ini, kemudian kita tarik ke atas. Untuk mengeluarkannya tinggal dorong sedikit demi sedikit atau satu persatu. Setelah semua stick one way nya keluar, kita lanjutkan lepas bearing untuk gear yang bawah. Oke, bearing gear bawah terlepas, kemudian kita lepaskan bushing di bagian bawah dari pinion gear. Jadi untuk posisi bushing ini di bagian pengas itu, nah itu di dalam situ. Nah, dalam situ. Ini harus kita dorongkan dari bawah. Nah ini ya. Ini salah satu penyebab putaran rel jadi berat. Ini grease sudah mulai kedaluarsa, sudah mulai menghitam. Ini sudah tidak layak pakai, grease-nya harus kita bersihkan sampai grease-nya benar-benar hilang. Kemudian ada lagi satu, ada dua ya bushingnya, yang paling kecil ini. Nah, setelah itu di bagian mesin sudah semua, bagian rotor juga sudah, spool juga sudah, langsung bisa kita lanjutkan ke pencucian. Oke, setelah semua sudah dilakukan pembongkaran dan pencucian, jangan lupa di bagian body-bodinya, kemudian di bagian rotor, spare partnya diberikan oil. Nah, untuk pemberian oil diusahakan menggunakan kuas yang paling halus ya. Saya ingatkan kembali,
menggunakan kuas yang paling halus, jangan menggunakan kuas cat. Nah, ini gunakan kuas untuk lukis. Nah, karena kuas untuk lukis ini, nah rambutnya ini halus sekali ya, jadi menjaga supaya bodinya ini tidak mudah lecet karena kuasnya. Dan penggunaan kuas ini juga berfungsi menjangkau bagian-bagian yang sulit dijangkau dengan tisu. Seperti ini ya. Oke, setelah semua bagian sudah diberikan oil, langsung aja kita mulai ke perakitannya. Untuk perakitan kita mulai dari spool dulu. Nah, untuk spool kita berikan grease dikit aja, sampai rata. Kemudian yang melingkar di bagian paling bawah ini juga kita berikan grease. Lalu untuk yang posisinya di tengah, ini yang ada tonjolannya kecil ini dua, yaitu di situ. Nah, yang terakhir grease lagi ini di bagian drag washer yang paling atas. Oke. Dan yang terakhir yang paling atas sebagai penutup dari drag washernya. Setelah spool dirakit semua, lanjut ke pemasangan dari knopnya. Pertama, posisi yang paling bawah yaitu ring. Untuk ring ini kita tambahkan satu lagi supaya jeda tadi di bagian knopnya hilang. Busing dimasukkan yang paling bawah. Untuk busing ini bisa diupload jadi piring dan ukurannya sama. Oke, kita berikan grease di tengah-tengahnya, kemudian pasangkan kembali knopnya. So, yang paling atas busingnya. Setelah itu bisa dikunci. Untuk posisi penguncian arahnya ke kiri. Nah, jedanya sudah hilang ya. Putaran juga masih halus. Misalkan menggunakan ring yang ketebalannya sama dengan ring yang aslinya, jadi jangan melebihi ketebalan dari ring aslinya. Untuk bahan bisa menggunakan bahan kuningan atau yang stainless. Sip, untuk knob sudah. Lanjut ke perigresan di bagian rotor. Untuk rotor kita berikan grease dulu, dudukan untuk L-nya, jalur untuk L-nya. Ini harus kita berikan grease supaya menjaga tidak mudah berkarat. Karena di bagian sini banyak sekali ya yang masuk, di bagian sini kering dan kemasukan kotoran dari luar. Ya, apalagi yang kolaman ya, yang sering mancing di kolam, mancing bawalan, itu di bagian dalam sini paling sering kena pelet dan pasir. Ya kadang pelet, kadang roti ya, banyak lah. Oke, setelah itu kita pasangkan penutup yang samping dulu. Yap, setelah penutup samping terpasang, lanjut kita pasangkan penutup samping satunya. Pertama kita berikan grease dulu, dudukan untuk pirnya. Yap, tutup.
Setelah di bagian per sudah tertutup, langsung kita pasangkan clutch-nya. Ya, clutch-nya masukkan. Untuk pemasangan dari clutch ini kita lihat dulu posisinya. Posisikan, masukkan seperti ini dulu ya. Kemudian dorong ke belakang, lalu masukkan ke dalam. Sambil ditahan seperti ini, dikunci. Ya, mantap sekali, untuk per masih bagus. Lanjut, setelah di bagian clutch-nya, lanjut ke bagian bell wire AC-nya. Dikunci. Posisikan ke bawah clutch-nya, kemudian kita berikan grease lagi, dudukan untuk ringnya dulu. Nah, setelah dudukan untuk ring kita berikan grease, ring bisa dipasangkan. Masukkan ring, kemudian beri grease lagi. Lalu kita pasangkan rollernya. Roller bushing ya, masukkan dari atas ini. Dan yang terakhir bearing. Jangan lupa setelah semua bearing dan bushing sudah dipasang semua, bisa ditutup dengan grease di bagian atasnya. Oke. Setelah itu clutch-nya dipasangkan. Yap. Setelah di bagian rotor selesai, lanjut ke bagian mesin. Untuk perakitan mesin kita mulai dulu dari bagian bushing dan bearingnya. Pertama, bearing untuk drive gear yang bawah, jangan lupa diberikan grease dulu dudukan untuk bearingnya. Nah, baru bearingnya bisa dimasukkan. Sip. Setelah bearing masuk seperti ini, lanjut kita pasangkan bushing untuk pinion gearnya, bushing yang paling bawah. Untuk bushing yang paling bawah ukurannya kecil dan dia bentuknya seperti ini. Ya. Untuk yang atas bentuknya seperti ini. Ya, ada semacam penguncinya di bagian pinggirannya ini. Ini atas ya, lebih kecil, lebih tipis, tapi lebih besar di bagian luarnya. Kalau ini lebih tebal di bagian dalam. Taruh dulu, kita pasangkan dulu bushing yang paling bawah. Dorong dari atas pelan-pelan sampai masuk ke lubangnya. Oke. Untuk bagian sini ini jangan sampai kita berikan grease ya, supaya menjaga putaran relnya enteng. Ini karena tadi grease-nya sudah ke bawah. Ini bukan karena grease-nya dikasih, ini karena semakin lama grease-nya turun sendiri nanti. Jadi kita cek secara berkala. Misal putaran relnya sudah berat, segera dibawa ke swiss atau dibongkar dan dibersihkan di bagian dudukan dari pinion gearnya untuk menghilangkan grease yang nempel. Setelah itu kita berikan grease di bagian pinion gear. Ingat, di bagian bawah ini jangan sampai kita berikan grease. Kita berikan grease-nya di bagian gearnya saja. Ya, masukkan dulu. Oke, sebelum itu kita keluarkan. Ini kita berikan grease di bagian pinggiran dari one way. Gak usah banyak-banyak, yang penting diratakan aja. Nah, setelah itu pinion gear dimasukkan. As one way. Untuk as one way ini jangan sampai kita berikan grease, kita berikan oil tipis-tipis saja.
supaya licin ya, nggak kayak tadi. Nanti berat karena ada grease-nya. Langsung kita rakit di bagian one way nya. Untuk perakitan one way, kita cek dulu posisi dari besinya ini, dudukannya ini. Ini ada bulatan kecil, itu posisinya ada di atas. Jadi pertama kita pasangkan dulu dudukan untuk sticknya ini dari dalam, dorong ke atas, dia otomatis tertahan karena ini posisinya masuk ke dalam. Ini legok ya. Setelah itu kita pasangkan pengunci dari dudukannya. Lanjut kita pasangkan stick-stick one way nya satu persatu. Untuk pemasangan dilihat, nah masukkan seperti itu, kemudian dijepit, otomatis masuk sendiri. Langsung kunci ya. Titik. Titik. Oh belum. Titik. Titik. Nah masuk. Oke, setelah one way sudah terpasang, langsung dimasukkan. Sip. Setelah itu dudukan untuk bearing dari rotor dimasukkan. Wah, ini kencang sekali ya. Dorong sampai benar-benar rata posisinya. Lalu bearing, jangan lupa sebelum bearing ada ring dudukan untuk bearingnya. Masukkan dulu ringnya, kemudian bearing untuk pinion gearnya. Nah, setelah itu per untuk one way dipasangkan. Setelah per one way terpasang, bagian atasnya kita tutupi dengan grease supaya air tidak mudah masuk ke dalam bearingnya. Terakhir tutup. Ring untuk bagian pinion gear yang paling atas, ring rotor. Setelah itu kita on kan one way nya dan dicek. Oke. Nanti belum kita cek dari putaran menggunakan handle ya, kita cek menggunakan pinion udah enteng. Langsung aja kita berikan grease dudukan untuk oscillation gearnya. Ya, setelah itu kita berikan grease di bagian oscillation gearnya. Pasangkan gearnya, kemudian bearing dimasukkan, dan yang terakhir dikunci. Setelah bearing terkunci, gear oscillation terkunci, posisikan AC ini ke belakang seperti ini. Ya, oke, kita cek dulu putarannya. Ini enggak, udah enteng ini. Posisikan kembali belakang. Oke, stop. Lanjut kita berikan grease di bagian drive gear. Tutup samping jangan lupa ini supaya drive gearnya tidak terdorong ke atas. Lanjut lagi ya, kita berikan grease di bagian drive gearnya.
Oke, langsung aja kita pasangkan. Oke, untuk slider posisi ini masih di belakang sini. Langsung aja kita berikan grease dan dipasangkan seal untuk bushing yang belakang ini. Ya, sealnya di situ posisinya. Setelah itu diberikan grease di bagian slidernya. Masukkan dan bisa dikunci. Setelah kunci bisa kita berikan grease di bagian atasnya, kemudian uliran untuk handle, kemudian ring. Ini ringnya cuma ada satu. Dan yang terakhir piring. Jangan lupa piring kita berikan grease dulu dudukannya dan bisa dimasukkan piringnya. Setelah itu bisa dipasangkan bodinya. Untuk bodi bautnya ada 4, sama semua. Lanjut kita pasangkan rotornya. Yap, setelah rotor terpasang, jangan lupa ini di bagian as tengah ini harus kita bersihkan dari grease-nya dulu. Bisa mungkin menggunakan tisu seperti ini ya, di gulung-gulung kecil. Yap, setelah itu bisa dipasangkan murnya. Untuk posisi pengentangannya ke arah kiri, sama seperti baut pengunci dari knop tadi. Grip, langsung dipasangkan baut penahannya. Kemudian handle kita pasangkan dulu, cek putarannya ya, untuk putaran awal. Nah, ini sudah enteng sekali ini ya, seharusnya seperti ini. Nah, saat kita dorong sedikit pun, nah ini putaran dari relnya masih enteng. Oke. Nah, ternyata masalahnya adalah di bagian grease, di bagian bawah pion dari tadi ini sudah tidak layak pakai grease-nya. Dan di bagian one way juga sudah kemasukan grease. Nah, otomatis putaran awal dari relnya ini berat sekali. Ini sudah kita bersihkan, dan di bagian asnya sudah kita oleskan dengan oil secara tipis-tipis. Jadi kita pasangkan as untuk spoolnya. Kemudian dudukan spool dan clicker. Kemudian ring teflon ada 2, 1 dan 2. Lanjut piring yang paling bawah, kemudian ring, lalu piring yang terakhir, dan bisa dikunci dengan kawat pen. Klik. Nah, udah masuk ke dudukannya. Pasangkan spool, cek dulu putaran dari clickernya dan dari spool, dan bisa dikunci. Cek dulu ya kekuatan truknya. Ya, oke untuk truk. Oke, untuk truk masih bagus, masih bisa kunci. Sip. Oke, ini tadi ya pembongkaran sekaligus perakitan dan pemecahan masalah terhadap reel Saltis Lure Killer CW5000H. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.